التعليم والنقل والاعتبار والإفادة والاستفادة والعلى التمسك بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى وابتغاء مرضاته بقربه وثوابه. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. باب الأحاديث الواردة في فضائل رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام وبيان خواصها. وهي أعظم الفضائل وأكبر المنافع للأمة المحمدية فليطلبوها. Bab hadis-hadis sahih yang memberitakan tentang kemuliaan melihat dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta penjelasan tentang kekhususannya dan merupakan bagian yang paling mulia dan yang paling besar manfaat dunia dan akhirat, khususnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapat kemuliaan tersebut. Didatangkan dan diriwayatkan olehnya Al-Imam Tabrani wadiyah an Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'min kalam yukallimu bihil 'abd rabbuhu fil manam. Dari sahabat Ubadah bin Samit alaihi ridwanullah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat orang-orang yang beriman dari apa yang didapatkannya di dalam tidurnya atau bermimpi adalah di antara tanda-tanda yang Allah berikan kepada mereka hamba tersebut dari di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini mimpi yang baik, mimpi solehah ya, kalau dia itu as-solehah. Orang yang kalau tidur mimpinya bagus, mimpinya baik, ya, mimpi ketemu orang-orang saleh, mimpi ketemu aulia, nah itu petanda yang baik pula dari Allah untuk dirinya, karena mimpi yang baik itu dari Allah. Mimpi yang bagus dan indah itu datangnya dari Allah, sedangkan sebaliknya itu datangnya dari syaitan. Wa akhraja At-Tabrani, begitu juga di dalam hadis yang lain yang dikeluarkan olehnya Imam At-Tabrani an Abi Hudzaifah bin Usaid, dari sahabat Abi Hudzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, Zahabatin nubuwah fala nubuwata ba'di illal mubasyirat. Kata Nabi, telah hilang dan telah pergi kenubuwahan, ya. Kenabian telah tidak ada lagi. Artinya tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad. Setelah meninggalku, kata Rasul, nggak ada lagi nabi. Kecuali yang masih tertinggal adalah berita baik. Ya. Kenabian sudah tidak ada, tapi berita baik yang dibawa oleh Nabi akan senantiasa selalu ada. Apa itu berita baiknya? Ar-ru'ya as-salihah, mimpi-mimpi orang soleh.
Ketika seorang hamba bermimpi di dalam tidurnya dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang baik, dengan orang-orang yang dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itu kata Rasulullah kebaikan-kebaikan untuk dirinya yang Allah datangkan. Karena setelah kenabian tidak ada lagi yang tertinggal kecuali kabar baik. Di antara kabar baik adalah manakala kita dimuliakan Allah, bermimpi ketemu sama orang-orang yang dekat sama Allah di dalam tidur kita. Wa fil Jami' Shaghir wa akhraja al-Bukhari, dalam hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirat. Nabi bersabda, tidak tersisa dari kenabian kecuali kabar gembira, kabar baik. Lantas bertanya para sahabat, mal mubasysyirat, apa itu kabar gembiranya ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, ar-ru'ya as-salihah, penglihatan yang salihah, mimpi yang baik, mimpi yang salihah. Yaraha rajul muslim au turalahu, yang dilihat oleh seorang muslim atau diperlihatkan Allah kepada muslim tersebut di dalam tidurnya. Maka orang yang mendapatkan mimpi yang baik ketika dia tidur merupakan petanda baik bagi dirinya dari Allah. Kesemua itu artinya mimpi yang baik ini tadi tidak bisa kita dapatkan ketika jiwa kita, hati kita adanya di situ kotoran. Kalau hatinya bermasalah, susah ya untuk mendapatkan mimpi-mimpi yang baik. Makanya Nabi itu selalu menganjurkan kepada umatnya, di antara adabnya sebelum tidur hendaknya berwudu. Setelah bersih-bersih itu wudu. Kemudian setelah berada di tempat pembaringan, di kasurnya, tempat tidurnya, berdoa kepada Allah, membaca doa tidur, membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah. Ini disunnahkan dan dianjurkan sama Rasulullah. Karena apa? Karena orang yang sebelum dia tidur ingat kepada Allah, maka akan bersambung dengan tidurnya tersebut, Allah mengingatkan dia. Artinya Allah mengingatkan dia apa? Ingatnya dia kepada Allah sebelum dia tidur disambung sama Allah di dalam tidurnya dengan mendatangkan bunga-bunga tidur yang indah, mimpi yang baik, melihat sesuatu di dalam tidurnya yang bagus, yang kalau dia dapatkan itu ketika dia sadar dari tidurnya, hatinya bahagia, hatinya bahagia. Beda kalau orang kalau tidur mimpi buruk, bangun tuh cemas, kadang keringetan, ya. Nah, itu tidak enak, seperti itu. Tidak enak. Mesti bertanya apa yang tertinggal, yang terlewat sebelum tidur. Sebelum tidur nih ada apa yang belum kulakukan. Jadi iblis yang mendekati diri, makanya mimpinya aneh-aneh. Mimpi ini, mimpi itu, mimpi yang nggak baik, mimpi yang buat dia tegang, mimpi yang buat dia
ketakutan. Kadang itu kita dapatkan, hanya saja upaya untuk mendapatkan apa yang kita lihat di dalam tidur kita dengan penglihatan yang baik atau diperlihatkan oleh Allah, penglihatan mimpi yang baik itu mesti ada dari kita juga upaya tersebut. Ya. Tidur kita selama ini langsung aja tidur, ngantuk tidur. Adabnya itu ada sebelum tidur. Ya. Karena kalau tidak mendatangkan keutamaan, tidaklah mungkin Nabi mencontohkan. Simpelnya seperti itu. Nabi kadang sebelum tidur ya, membuka kedua tangannya, kemudian Nabi membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Lumayan pun, kemudian ditiupkan di telapak tangan tersebut sama Nabi 3 kali dan diusap dari kepala dan dikenakan semua badan. Tabarruk dengan ayat Al-Quran yang dibacanya, kemudian dia jadikan benteng untuk tubuh. Orang yang sebelum tidur membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim 3 kali, maka tidurnya akan dijaga sama Allah dari binatang-binatang yang bisa menyakitinya. Dia akan dilindungi dari binatang yang menyakitinya, apapun itu, walaupun kecil, salah semut yang menggigit. Ya tidak enak, walaupun digigitnya kecil, bangun tidur sudah bentol. Atau nyamuk misalnya, dilindungi dia dari hal-hal yang tidak membuatnya nyaman. Jadi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan didatangkan juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, beliau berkata, man ra'ani fil manam faqad ra'ani mithali. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya, bermimpi melihatku, kata Nabi. Jadi mimpi tidur, mimpi ketemu Nabi itu bukan sesuatu yang hayalan. Ya. Tapi yang kadang menjadi pertanyaan kita, apakah bisa gitu? Semisal kita ini yang sudah terkubur hatinya dengan kotoran-kotoran lumpur sangat dalam gitu, untuk bisa melihat dan berjumpa di dalam tidurnya manusia yang paling mulia dan paling suci hatinya. Bisa jawabnya. Bagaimana caranya? Caranya perbanyak kita mengingat pertama, menimbulkan rasa rindu di dalam hati, menimbulkan kerinduan di dalam jiwa kita kepada beliau Nabi Muhammad. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimuliakan untuk bisa dipertemukan dengan Rasul di dalam mimpi kita. Kalau sekiranya itu tidak bisa, maka Nabi tidak mengeluarkan dan bersabda seperti banyak hadis tentang ru'yah yang kita sering dapatkan daripada ulama riwayat hadis. Barang siapa yang bermimpi melihatku di dalam tidur, maka sesungguhnya dia betul-betul, kata Nabi, melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Kenapa? Karena setan tidak bisa menyerupaiku. Setan itu nggak mampu menyerupai wajah para nabi dan rasul. Dia bisa menyerupai wajah selain nabi dan rasul. Tapi kalau
nyamar jadi wajahnya sama kayak Nabi dan Rasul, tidak mampu. Berarti itu orang betul-betul melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya. Ya. Semoga Allah muliakan, ya, muliakan mata kita, hati kita waktu tidur, memandang wajah yang begitu indah, begitu cantiknya, begitu tampannya, sebelum kita meninggal dunia. Wa hadza ghairu mukhtassu bi nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, bal jami'il anbiya alaihi salam ma'sumun ayyulhar syaitan bisuwarihim fin naum wa fil yaqadhah. Jadi syaitan itu tidak bisa menyerupai, tidak terkhusus untuk wajah Nabi Muhammad, tapi semua para nabi, ya, dan utusan Allah, karena mereka para nabi dan rasul itu dilindungi sama Allah. Jadi setan tidak bisa menyerupai wajah mereka, walaupun itu di dalam tidur atau dalam keadaan sadar. Di masa hidup mereka para nabi dan rasul, setan tidak bisa menyerupai. Tapi selain beliau para nabi dan rasul, bisa setan menyerupai. Ya Allah kasih dia kelebihan seperti itu. Ya, kepada syaitan tadi Allah kasih kelebihan bisa merubah-rubah, menyerupai wajah selain wajah Nabi dan Rasul, bahkan bisa menyerupai wajah orang yang paling kita cintai. Lalu di dalam hadis lain dikatakan oleh Qutb al-Aqtab di dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, beliau memberikan satu amalan. Nah, ini bagi yang mau mengamalkan. Amalan ini untuk mempermudah dan menggampangkan setiap umat Rasulullah bisa tidur dan bermimpi dengan tidurnya itu melihat wajah Rasulullah. Ya. Manusia ini kalau sudah melihat wajah Rasul dalam tidurnya, udah pernah Allah muliakan melihat wajah Nabi, tidak nafsu dia sama yang lain, tidak nafsu dia sama urusan yang sepele. Tidak nafsu dia sama urusan dunia, itu tidak mau lagi dia. Tidak terlalu dia sebelum dia mendapatkan itu kemuliaan. Ya. Jikalaupun ada kelebihan dari dunia yang ada pada dirinya, dia akan muliakan dirinya sendiri untuk dijadikannya kendaraan di akhiratnya, bukan untuk mengenyangkan nafsunya. Dia tidak akan takut kehilangan dunianya kalau ini orang udah pernah melihat wajah Nabi. Ya. Bagaimana keindahan wajah tersebut, ya. Bagaimana keharuman, ya, aroma wangi yang keluar dari tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu tergantung seberapa besar tingkat kerinduannya kepada Rasulullah. Intinya hati harus kuat rindu untuk melihat wajah dan diiringi dengan memohon kepada Allah. Nah, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar dia mengatakan, barang siapa yang sholat 2 rakaat di malam Jumat, kemudian di rakaat pertama dia membaca suratul Fatihah, setelah suratul Fatihah dia baca ayat kursi 15 kali. Rakaat pertama dan rakaat kedua. Ba'dal Fatihah ayatul kursi 15 marrah, 15 kali. Setelah selesai dari sholatnya, yusalli ala nabi alaihi salatu wasalam alfa marrah. Kemudian dia tetap pada posisi duduknya, ya,
sholawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali. Ya, ini amalan cara untuk kita bisa mendapat kemuliaan melihat wajah Rasulullah di dalam mimpi kita. Jadi sekali duduk langsung 1000 sholawat. Paham? Gak usah ente berpikir banyak betul, bakal capek dan lain sebagainya. Ya, kalian itu duduk dengan HP kalian itu berjam itu tidak pernah kalian rasakan capek, betul? Ya, seperti itu memang. Kalian duduk nonton sinetron, nonton televisi berjam-jam, tidak pernah kalian capek. Ya. Maka kalau untuk hal yang baik pun sekali, ya, seperti mengamalkan, apalagi kalau untuk mendapatkan, ya, kemuliaan yang belum tentu semua orang bisa mendapatkannya. Coba kita tanyakan, pernahkah kita melihat wajah beliau di dalam mimpi kita? Atau kita mendapatkan minimal mimpi para aulianya dulu, orang-orang yang dekat sama Allah, ya. Kalau pernah ya dijaga, ya, ditingkatkan rindunya sama Nabi sampai dia bisa melihat dan bermimpi memandang wajah pemimpinnya para aulia, Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini harus diupayakan. Jangan sampai akhir kita punya usia, waktu hidup tidak pernah kita mimpi sama Nabi, tidak pernah. Dan jangan pernah berkata-kata, berucap di alam sadarmu kepada orang-orang di luar sana, aku mimpi Nabi. Ya, aku mimpi Nabi. Kalau memang yang dia yang menjelaskan dan yang memberitahukan dia mimpi Nabi, lalu dia ditanya tanda-tandanya apa yang dia lihat di dalam mimpi itu tidak sesuai dengan yang ada pada Nabi, maka dia telah berbohong atas nama Nabi. Orang yang berbohong atas nama Nabi, membawa nama Nabi, itu ada sudah kursi yang Allah siapkan di dalam neraka. Jadi ini bukan sembarangan. Orang bermimpi Nabi. Ru'ya salihah minar rajul salih juz'an min sittin wa arba'in juz'an minan nubuwah. Orang mimpi soleh itu, mimpi aulia, itu bagian daripada 46 derajat kenabian. Ya, dikit-dikit ada orang ngomong, ana mimpi ketemu Rasulullah, ana mimpi ketemu Nabi, wajahnya mirip seperti Habib ini, seperti fulan. Ini hati-hati kalau mengatasnamakan Nabi. Ya. Mimpi Nabi, wajahnya fulan. Bagaimana? Mimpi Nabi Muhammad, tapi wajah Nabi Muhammad orang lain. Kalau memang seperti yang kau dapatkan di dalam mimpimu, sudah diam aja. Syukuri. Di Hadramaut sana itu kalau orang mimpi Nabi Muhammad, besok puasa dia. Sebagai wujud syukurnya. Itu adat dan tradisi orang-orang di Tarim. Kalau malamnya dia mimpi Nabi, besok dia puasa sebagai wujud syukur. Atau dengan cara bersedekah sebagai syukurnya. Tanda syukur kepada Allah. Malam itu dimuliakan mimpi Nabi. Baca sholawat 1000 kali, ya. Maka dia insya Allah akan melihat Rasulullah dalam tidurnya. Ini setiap malam Jumat. Kalau memang minggu ini dia belum mendapatkan, ulangi lagi minggu depan. Berjalan waktu 1 minggu itu semakin bertambah rindunya sama Nabi. Ya, khususnya di malam Jumat. Oh, belum dapat juga, terus sampai engkau dapatkan. Jangan menyerah sampai kita dapatkan. Ya, sampai kita dapatkan. Kalau sudah engkau mendapatkan itu kemuliaan, kau akan merasakan batinmu penuh dengan ketenangan dan kenyamanan. Ya, kau tidak takut kehilangan apapun. Apapun yang berbau dunia kau tidak akan pernah takut kehilangan. Karena engkau sudah mendapatkan
yang lebih baik dari dunia, bahkan semua yang ada, yaitu Allah muliakan, memandang dan memperlihatkan wajah Nabi di dalam tidur. Itu butuh proses, ya, butuh proses, bukan sekali ngamalkan. Amalan itu cuma untuk pendorong, ya. Lebih utama dari itu, bersihkan hati kita, menjaga hati kita, itu paling penting. Menjaga makan minum yang masuk ke dalam mulut kita dari yang haram, yang syubhat, itu sangat penting. Itu yang pengaruhnya luar biasa. Untuk apa? Untuk membersihkan jiwa dulu, ya. Kalau jiwa kita udah bersih, jiwa kita bagus, baik sama orang, baik, tidak ada punya maksud kepada orang lain ini dan itu, ya. Tidak pernah benci sama orang, nggak pernah kotorin hatinya ngomongin orang, dia jaga, ya. Itu akan mempercepat dia mendapatkan kemuliaan apa? Ru'ya salihah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Sampai ada orang yang bisa setiap hari dapatkan itu kemuliaan. Setiap hari dia bisa dapatkan. Baru mimpi. Kalau lebih tinggi dari itu derajatnya, bukan lagi mimpi, dia ketemu langsung sama Rasulullah dalam keadaan sadar, bukan mimpi, sadar. Mimpi ketemu orang soleh, mimpi ketemu Rasulullah di dalam tidur, itu tahapan untuk bisa sampai ketemu beliau di alam sadar, bukan tidur lagi, bukan di alam mimpi. Yang penting kita bisa dan mampu menjaganya, ya. Imam Suyuti itu yang mengarang tafsir Jalalain dan banyak kitab-kitab yang lain. Beliau itu setiap hari ketemu sama Rasulullah, setiap hari ketemu sama Nabi, bukan mimpi, ketemu ya God dalam keadaan sadar, ya God, ya, tidak kurang per hari itu 70 kali. Bagaimana proses, bagaimana kok bisa? Nggak usah ditanya itu, ya. Nggak usah tanya bagaimana, di mana, kok bisa. Semua itu kebesaran dan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang diinginkannya, ya. Kau hayalkan pun nggak bakal kau bisa mendapatkan hayalanmu. Hayalanmu nggak bakal kau bisa dapatkan titik terangnya. Tapi orang yang merasakan dan mendapatkan itu kemuliaan dengan caranya Allah untuk mendatangkan kemuliaan tersebut kepada hamba yang diinginkan. Utamanya bisa melihat Nabi, bukan lagi di alam tidak sadar, di alam sadar. Ada Imam Suyuti, tidak kurang lebih 1 kali dalam 1 hari semalam itu ketemu Nabi 70 kali. Ya Allah, sadar kayak kita sekarang face to face, ya. Hingga 1 hari beliau tidak melihat Nabi. Ada 1 hari beliau tidak ketemu sama Nabi, sampai beliau itu menangis, menyesali, bertanya-tanya, kenapa? Ada apa pada diriku? Nah, begitulah orang-orang yang sudah mempunyai hubungan batinnya kuat dengan Rasulullah, ya. Ketika dia tidak melihat wajah kekasihnya, ya, langsung mereka introspeksi diri, kenapa dengan diriku? Dosa apa hari ini aku lakukan? Sampai menjadi hijab penutup aku bisa melihat wajah Nabi. Jangankan secara ya Allah di alam sadar, mimpi pun beliau tidak dapatkan dalam 1 hari. Tidak ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, biasa setiap hari ketemu 70 kali. Bagaimana caranya? Allahu a'lam. Itu semua Allah punya aturan, ya. Nah, lalu dia bertanya kepada salah satu ulama di zaman tersebut yang sama memiliki derajat dan ketinggian kedudukan di sisi Allah seperti Imam Suyuti. Kesalahannya cuma 1, Imam Suyuti, kekurangannya boleh dikatakan
kekurangannya atau kekhilafannya. Apa kekhilafannya? Beliau punya seorang guru ngarang kitab. Di dalam kitab itu ada sedikit kekurangan. Katakanlah mungkin salah peletakan kalimat dari karya gurunya. Ketika dibaca oleh Imam Suyuti sampai ke titik yang salah tadi penempatannya atau kalimatnya, beliau mengucapkan kalimat seperti ini. Ini salah. Ini kalimatnya salah, enggak seperti ini yang betulnya. Dari sejak itu tidak pernah melihat Rasulullah lagi. Setelah dikasih tahu sama teman-teman beliau, mungkin ada satu yang kau lakukan perkara kecil. Setelah diingat-ingat baru dia sadar. Akhirnya ditarik apa yang diucapkannya, diubah kalimatnya. La'alla ditambahnya. Bisa jadi, mungkin saja guru saya ini salah menempatkan atau salah menulisnya. Mungkin saja, bisa jadi. Tidak memvonis ini salah, beda ya. Setelah beliau ubah itu kalimatnya, baru ketemu lagi sama Nabi. Lihat bagaimana kecil itu permasalahan, tapi besar masalah adab. Ini masalah adab guru murid sama guru. Sepele kalau kita anggap, ya enggak? Tapi itu menjadi hijab dia mendapatkan kemuliaan. Setelah dia minta maaf, menyesali, dan beliau mengatakan la'alla shawab. Bisa jadi yang betulnya seperti ini, bukan memvonis salah atau menyalahkan. Etika dengan tulisan saja itu antara murid sama guru. Itu baru sepele. Ini tidak ada berkaitan dengan jiwa, hanya salah ucap aja, langsung terhijab dari Nabi SAW. Habis setelah beliau cabut itu ucapannya dan diubah kalimatnya, maka beliau mendapat kemuliaan lagi, berjumpa dengan Nabi di alam tidur dan di alam nyata, dan bersyukur itu. Di Hadramut itu ada seorang wanita salihah nama Syekhah Sultanah. Itu wanita salihah di zaman Habib Abdurrahman Segaf, Imam Al-Qutub Muqaddam Tsani. Dari kecilnya senantiasa selalu memuliakan dirinya dengan menjaga auratnya. Dia menutup auratnya, dia tidak pernah dilihat dan melihat yang bukan haram muhrim baginya. Tidak pernah dia keluar rumah, tidak pernah beliau itu dilihat oleh laki-laki di luar sono, bukan muhrimnya. Tidak pernah juga melihat yang bukan muhrim. Beliau betul-betul menjaga matanya. Itu tanda dia bisa menjaga hatinya. Banyak tanda-tanda orang yang bisa menjaga hati. Sebagai contoh, orang yang tidak bisa menjaga lisan dan mulutnya, dia tidak bisa jaga hati. Itu tanda. Simple saja. Kalau pengen tahu hati kita bermasalah atau tidak bermasalah, lihat fisikmu. Lihat dohir. Mulai tidak bisa jaga mulut, mulai nggak bisa menjaga lisan, itu tanda hatinya dia tidak bisa jaga. Kalau orang yang takut dengan hal tersebut dan senantiasa pengen menjaga hatinya, ketika dia melakukan kepleset lidahnya, cepat dia istighfar dan dia kembalikan. Tuh. Karena lisan yang kau ucapkan, setiap kalimat yang kau ucapkan itu menunjukkan apa yang tersimpan di hatimu. Kalau kau menggunjing orang, engkau ngomongin orang, busuk tanda punya hati. Ya, dari hatimu itulah yang mentransfer ke lisan dan lisanmu mengutarakan, mengucapkan. Ini dijaga.
Syekh Sultan itu dari kecil dia senantiasa menjaga dan banyak sholawat sama Nabi. Tiap hari sholawat sama Nabi. Ibadah aja. Utamanya menjaga auratnya. Ya, itu memuliakan, dia memuliakan dirinya dengan menjaga dirinya yang berkaitan dengan jasadnya. Sampai usia beliau 17 tahun. Itu dari usia beliau 9 tahun atau 10 tahun sampai usia beliau 17 tahun itu. Setiap malam, tiap tidur mimpi Nabi. Tiap hari. Tiap malam. Tiap tidur. Mimpi Nabi. Berapa tahun itu? Mau 7 tahun. Tiap hari. Luar biasa nih perempuan satu ini. Ya, sampai dilamar sama Habib Abdurrahman Sekar. Ya, seorang wali kutub di zaman itu. Qutbul Aqtab. Ya, pemimpinnya para wali yang ada. Kutubnya di atas kutub. Saking beliau tahu derajat Syekh Sultana ini, beliau utus putra beliau namanya Habib Hasan bin Abdurrahman. Hasan ini kutub juga. Tapi pemimpinnya para kutub adalah beliau, abahnya Abdurrahman Sekar Muhammad Maulad Dawilah. Utus surat ngelamar untuk menjadikan Syekh Sultana istri beliau yang kesekian. Tapi itu setelah beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, Syekh Sultana dari Allah. Ya. Apa itu kedudukan yang didapatkan yang paling tinggi sehingga membuat Habib Abdurrahman mau melamar dia? Ketika Syekh Sultana usia 17 udah bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah, melihat Nabi tidak lagi di mimpi, tapi ya Allah, dalam keadaan sadar. Tapi sebelum itu beliau melihat Nabi dalam mimpi terus, sehingga suatu malam, suatu ketika beliau tidur, beliau mendengar panggilan hatif. Hatif itu seperti telepon, suara tapi tidak ada orangnya. Ya, suara itu mengatakan, mintalah kepadaku wahai Sultana, aku akan kabulkan. Tapi tidak ada sosok, suara aja, minta kepadaku, aku akan kabulkan. Terbangun beliau, ketakutan. Ini suara dari Kibalil Haq atau suara syaitan. Takutan, akhirnya beliau datangi gurunya yang bernama Syekh Ali dan menceritakan mimpinya. Wahai guruku, aku bermimpi mendengar suara yang memberikan tawaran kepadaku. Mintalah wahai Sultana, aku akan kabulkan. Ini mimpi baik, mimpi yang hak atau mimpi bukan hak. Kalau mimpi hak datangnya dari Allah. Kalau mimpi yang bukan hak datangnya dari Syekh. Bilang gurunya, coba lihat besok malam. Tunggu sampai besok malam. Kalau kau dapatkan lagi mimpi tersebut, kabarkan aku. Hanya pulang beliau malamnya, saat beliau tidur, mimpi dengar suara itu lagi dengan penawaran yang sama. Mintalah kepada wahai Sultana, akan aku kabulkan. Setelah dia bangun dalam keadaan gemetar, ketakut, datang lagi besoknya kepada gurunya dan menceritakan itu mimpinya. Maka dijawab oleh gurunya, lihat sampai malam ini, apakah itu mimpi yang sama kau dapatkan di malam kedua dan pertama itu kau dapatkan di malam ketiga. Balik beliau, pas tidur di malam hari, kedapatan betul itu mimpi lagi dengan penawaran yang sama. Mintalah kepadaku Sultana, aku kabulkan. Jika dia bangun, besoknya dia datangi kepada gurunya dan menceritakan. Maka dijawab oleh gurunya, itu mimpi yang kau dapatkan 3 hari berturut-turut min qibalil haq. Itu mimpi dari sisi Allah datang, mimpi baik. Maka mintalah, kata gurunya Syekh Ali. Bertanya Syekh Sultan, apa yang mesti ku minta wahai guru?
Aku tidak tahu mau minta apa kepada Allah. Dengan cara melalui mimpi itu tadi. Dia mendapatkan penawaran 3 malam, 3 kali tidur berturut-turut dengan mimpi yang sama. Kata gurunya, mintalah sesuatu yang azim, yang agung, yang besar, yang mulia. Yang tidak ada lebih mulia dari itu. Apa wahai guru, aku tidak tahu permintaan seperti apa yang sangat agung, yang mulia. Kata gurunya, mintalah kepada Allah agar engkau dipertemukan dengan Rasulullah, bukan lagi di alam tidur. Gurunya tahu muridnya ini setiap malam mimpi Rasulullah. Minta kepada Allah agar engkau mendapatkan kemuliaan, tidak melihat Rasulullah, berjumpa Rasul lagi di dalam tidur, tapi di alam nyata. Sebaik-baik permintaan diajarkan gurunya. Ya, sebaik-baik munajat kasih diajarkan dan diberitahu gurunya. Cara minta itu seperti itu. Ya. Kita selama ini apa yang kita minta? Pernahkah ketika kita ini mengadakan kedua tangan, ya Allah muliakan mataku ini mimpi Nabi Muhammad, melihat wajah Rasulullah. Mungkin saya kira jarang sekali kita lakukan seperti itu. Yang ada kita minta, sukseskan usahaku, ya. Sukseskan kerjaanku, itu saja. Tapi tidak untuk orang-orang yang mempunyai hatinya itu ikatan dengan Rasulullah. Yang diminta sama orang-orang dunia itu tidak ada artinya. Karena mereka ini tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Nabi. Hatinya, sanubarinya tidak ada. Mungkin kecil dan tidak tampak. Ada hatinya dengan imannya kepada Allah dan Nabi Muhammad, tapi tidak tampak memiliki hubungan dan batin yang kuat dengan Rasulullah. Tapi orang yang mempunyai hubungan kuat batinnya dengan Nabi Muhammad, dia tidak akan meminta sesuatu yang sepele dari urusan-urusan dunia. Akhirnya beliau di malam hari, Syekh Sultan ini melakukan seperti biasa aktivitasnya, amalannya, zikirnya, sholawatnya. Dalam doanya dia berdoa minta kepada Allah, ya Allah, muliakan aku bisa memandang wajah kekasihku Muhammad yang bobotan dalam keadaan sadar. Ya. Akhirnya beliau bangun pagi hari, di siang harinya berjumpa dengan Nabi secara hati. Ya Allah, melihat Nabi tidak lagi dalam mimpi. Ya. Melihat Nabi lewat diiringi dengan rombongan-rombongan yang dekat, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW, dan dikasih tahu itu bahwasanya itu Rasulullah. Ini bukan mimpi. Ya. Ketika mengucapkan salam dijawab sama Rasulullah salam tersebut, dan telinga mendengarkan bukan dalam keadaan tidur, tapi dalam keadaan sadar. Apa tidak bahagia orang yang mendapatkan kemuliaan seperti itu? Adakah di dalam hatinya kalau sudah mendapatkan kemuliaan seperti itu terhadap urusan-urusan dunia? Tidak ada lagi. Makanya orang yang mendapat kemuliaan, walaupun baru dimulai di dalam mimpinya, melihat Nabi Muhammad SAW, tidak nafsu lagi dia sudah sama urusan dunia. Betul. Ya. Tidak terkecuali dia jadikan dunia yang ada di dalam tangannya, dia ada genggamannya, diletakkannya bukan di dalam hatinya, tapi di telapak kakinya. Ya. Harta, kekayaan itu diinjak-injak sama dia, bukan disimpan di hati. Kalau udah disimpan di hati, nah dia takut hilang. Tapi kalau diinjak-injak, dianggapnya ini sesuatu yang hina di mata Allah, ya, maka dia tidak takut kehilangan, tidak takut habis, tidak khawatir dikeluarkan. Saya sering kali mengatakan bahwa perkara yang membuat sensitif manusia, masalah perempuan, yang kedua masalah harta. Ya. Sensitif ini dua. Ada orang bertanya berapa hartamu? Sensitif, kenapa juga orang mau tahu? Umpama ada yang ingin mengetahui. Tapi orang yang menjadikan dunia itu di kakinya bukan di hatinya, tidak takut dia kehilangan, tidak takut dia untuk mengeluarkan, tidak mikir dia apalagi untuk kebaikan, apalagi untuk kebaikan.
Mimpi Nabi melihat Rasulullah di siang hari, bukan di malam, di siang hari panas-panas tuh Allah melihat Nabi Muhammad. Ketemu dengan Rasulullah dengan mata tuh melek, bukan menjem. Ya. Ini orang yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah untuk bisa melihat Nabi, ya, di dalam mimpinya, ya, di dalam mimpinya. Ya. Sebagaimana yang Nabi alaihi salatu wasallam sabdakan, wa man ra'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi manamihi, barang siapa yang melihat Rasulullah di dalam tidurnya, falahu husnul khatimah, maka insya Allah pasti orang ketika matinya mati dalam keadaan husnul khatimah. Pasti. Kenapa? Karena dia sudah pernah melihat wajah Nabi, pernah bermimpi melihat Nabi. Bahkan di dalam riwayat sebagian ulama mengatakan ketika kita masuk kubur pertama yang dibawakan itu wajahnya Nabi Muhammad. Ya, dibawakan oleh malaikat wajah Nabi Muhammad. Lalu si mayit di dalam kubur itu ditanya, kenal enggak siapa ini? Kalau si mayit yang masuk kubur tadi mengatakan tidak kenal, baru yang datang mungkar wa nakir. Ini tanda syaqawah ini. Si mayit dalam kubur ini bertanda ini orang yang merugi. Ya. Dikasihkan, dibawakan, didatangkan gambar wajahnya Nabi Muhammad, dia tidak tahu. Yang datang mungkar nakir. Tapi kalau ketika dia didatangkan wajah Nabi Muhammad oleh utusan Allah, malaikat satu, bukan mungkar nakir, ini bukan yang menjaga kubur. Memang satu didatangkan, dihususkan untuk diperlihatkan si mayit. Dia mengatakan, ini kekasihku Muhammad Rasulullah. Aku pernah melihatnya di dalam mimpiku. Maka kembali ini malaikat yang datang, dua malaikat lagi, namanya Bashir Mubashir. Bukan mungkar wa nakir. Mubashir wa bashir ini artinya yang membawa kabar gembira, kabar baik. Maka selamat ini mayit di dalam kuburnya. Ya, dia tidak akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Oh, dia udah tahu nabi, ini nabiku ini. Ini wajah nabi, ini sosok nabiku. Karena dia sudah pernah melihat wajah tersebut di dalam tidurnya. Ya. Bercita-citalah, berangan-anganlah kalian untuk bisa memandang wajah tersebut. Walaupun mulai dari dalam tidur kalian, kuatkan rasa rindu sama Nabi. Ya. Kalian saya lihat tadi nyium kiswah Nabi, ada yang bertangis-tangisan. Itu saat itu kalian, hati kalian sudah tersentuh. Maka jaga setelah kalian pulang dari tempat ini. Ya. Jaga sunnah Nabi, dijaga. Baru kiswahnya aja sudah menggetarkan hati orang-orang yang di dalam hatinya mempunyai ta'alluq, ikatan kepada Nabi. Hanya saja ikatan ini masih terbelenggu dengan nafsu, mungkin terbelenggu dengan kotoran hatinya, terbelenggu dengan maksiat-maksiat yang ada di dalam hatinya. Lepaskan itu belenggu. Ya. Dilepaskan. Baru kiswah, yang kiswah ini hanya menjadi penutup makam. Ya. Tidakkah hatimu membayangkan kalau seandainya engkau bisa menyentuh tangannya beliau dan mencium tangannya beliau? Nah ini harus dipahami ya, oleh hati setiap orang yang beriman dan rindu kepada Rasulullah. Ya. Jangan sampai ya, azamkan di dalam dirimu, sungguh-sungguhlah di dalam hatimu, katakan sama jiwa dan sanubarimu ya. Aku harus bisa melihat Nabi Muhammad dengan izin Allah ya, sebelum aku mati meninggalkan dunia. Ya. Kalau orang di dalam hatinya kuat kepada Nabi, pengen melihat dan bermimpi berjumpa Nabi, dengan dia menjaga sunnah Nabi, menjaga adabnya ya, diiringi dengan cara membersihkan hati sehari demi hari, sedikit demi sedikit, perbanyak dia sholawat kepada Rasul, menjaga sunnah-sunnah Nabi yang mungkin banyak disepelekan oleh umat manusia. Umpama dia setiap dia tidur belum Allah muliakan, ketika dia sakaratul maut Nabi hadir di atas kepalanya membimbing kalimat la ilaha illallah.
Itu yang bakal terjadi. Ya, ini harus dikuatkan kita punya batin ini, harus kita bangun, harus kita punya kesungguhan. Ya, harus kita sisihkan hati kita ini, kecuali yang timbul yang berkaitan sama Rasulullah, yang berkaitan sama Rasulullah. Ya, pelajari kehidupan Nabi, apa saja sunnah Nabi. Ya, melakukan sunnah itu jangan kau kira gampang. Menjaga sunnah Nabi jangan kalian kira gampang. Ya, kita ini kadang-kadang sholat sunnah duha aja nggak rutin. Ya, kadang tidak kita lakukan. Itu salah satu sunnah. Coba tanya sama diri kita ini, apa betul kita setiap mau tidur, setiap malam witir selalu kita jaga? Coba kita tanya sama diri kita sendiri, apa betul sebelum sholat fardu kita melakukan qobliyah, setelah fardu kita menjaga ba'diyah? Dan itu rutin dah, itu sunnah Nabi. Apa betul kita setiap waktu menjaga wudhu, setiap batal kita wudhu, bukan waktu mau sholat, itu diantara sunnah Nabi. Nah kalau yang sepele kadang-kadang dianggap sepele oleh orang-orang yang menganggap sepele, maka dia disepelekan sama perbuatan dan perilakunya sendiri. Lalu bagaimana dia mendapatkan besar kemungkinan untuk mendapatkan penglihatan yang baik di dalam tidurnya, jauh daripada di alam sadarnya. Ya. Nah, itu saja kadang-kadang kita sepelekan, kita anggap remeh, kita anggap mungkin nggak kita anggap sama sekali. Jaga sunnah Nabi itu, dijaga betul-betul, tahu. Ya. Rasulullah kalau masuk rumah kaki kanan, tidak tahu masuk kaki kiri, keluar lagi tuh orang. Nah ini petanda kalau dia betul mengagungkan dan menjaga sunnah Nabi. Tahu sunnahnya keluar Nabi kalau keluar dari rumah itu kaki kiri, tidak tahu dia keluar kaki kanan, masuk lagi dia ke rumahnya, baru diulanginya lagi keluar kaki kiri. Begitu juga masuk kamar mandi, ya. Masuk mulainya dengan kaki kanan, dan dia ingat keluar lagi dia dari kamar mandi, diulanginya dengan kaki kiri. Keluar dari kamar mandi kaki kiri, dia ingat, masuk lagi dia ke kamar mandi, keluar dengan kaki kanan. Karena ini orang yang betul-betul menjaga sunnah Nabi namanya. Ya. Nah kita ini kadang sepele, dianggap udah termasuk ke kaki kanan, sudahlah, palang masuk sudah, mau keluar lagi sungkan. Nggak ada itu namanya dalam hatinya. Ya. Perhatian yang lebih. Padahal orang yang bisa melihat Nabi di dalam mimpinya ini seperti yang disabdakan beliau, ya. Dan seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, orang yang kalau amalannya sudah caranya tadi ya, salah satu di antara banyak amalan. Tiap malam Jumat sholat 2 rakaat, niatnya sholat hajat. Hajatnya apa? Ya niat pengen ketemu Nabi dalam mimpi. Habis Fatihah baca ayat kursi 15 kali, rakaat pertama, rakaat kedua sama yang dibaca. Setelah itu salam, dia duduk baca 1000 kali sholawat kepada Nabi malam Jumat, berarti harus selesai deh. Kemudian tidak mendapatkan di minggu itu atau di hari-hari itu, dia upayakan, dia paksakan terus, ya, nafsunya dilawan, tidak dia manjakan, tidak diikuti nyamannya gitu. Ya. Itu salah satu amalannya, ya. Kemudian dia mendapatkan kemuliaan tersebut dari Allah, berjumpa Rasul dalam tidurnya, mimpi ketemu Nabi. Ini orang sudah mendapatkan pertama apa? Husnul khatimah. Baru di dalam mimpi, bagaimana mereka orang-orang yang melihat Nabi di alam sadar. Itu yang pertama, husnul khatimah. Yang kedua, walau syafa'atuh. Nanti hari kiamat wajib dia dapat syafaat Nabi. Wah, wajib. Walahul jannah, dan baginya surga Allah menanti. Ini baru lihat wajah Nabi di dalam tidur. Sudah dapat ini kemuliaan yang Allah berikan, ya. Intinya Allah persiapkan. Apalagi setelah yaghfirullah lahu, dosanya diampunkan sama Allah. Ya. Maksudnya apa? Ya kita tidak bisa mengatakan diri kita bersih. Akui dirimu banyak dosa. Akui diri kita ini banyak dosa di hadapan Allah. Banyak kita kekurangan, khilafan, pelanggaran, maksiat, ya, menyepelekan dan lain sebagainya, itu dosa-dosa yang kita lakukan. Kita akui di hadapan Allah. Ya. Tapi menunjukkan orang yang, ya, sudah bisa mendapatkan
satu kemuliaan memandang wajah Nabi, melihat Nabi di dalam tidurnya, berarti menunjukkan dia orang udah gak ada dosa, bersih dia punya. Setiap kali dia melakukan dosa, dia taubat kembali, betul-betul jatuh lagi, kembali lagi dia mohon ampun kepada Allah, jatuh lagi dia walaupun ente melakukan sehari 100 maksiat, maka kau wajib 100 kali taubat kepada Allah. Jangan pernah putus asa, karena syaitan itu paling suka dengan manusia yang putus asa. Putus asa apa? Dari rahmat Allah. Ya. Sudah sekali kebentur sudahlah tanggung maksiat terus, enggak seperti itu. Demen malah iblis seperti itu. Cepat kembali kepada Allah. Kalau ini maksiat dikatakan ini pelanggaran dan hukumnya maksiat, dosa, cepat dia kembali kepada Allah. Nangis dia, takut dengan apa ya. Besok dia melakukan lagi, cepat dia tobat lagi kembali. Jangan pernah putus asa. Ya. Sampai nanti Allah tanamkan di dalam hatinya cinta kepada sifat taubat. Ya. Yang maksiat tadi dihilangkan sudah sama Allah. Yang ada sisanya apa? Taubat-taubatnya yang dia minta kepada Allah. Jadi kebaikan aja yang dihadapkan setelahnya. Ya. Kemungkaran maksiat dia udah muyek, nggak mau lagi, capek ya. Jangan dipertahankan, apalagi dipelihara yang seperti itu. Ya, dosanya diampunkan sama Allah. Wali abawe, yang dapat berkah orang tuanya juga kena. Dosa orang tuanya diampunkan. Mau ibunya bapaknya masih hidup atau yang sudah meninggal. Si anak yang mimpi ketemu Nabi, dosa orang tuanya diampunkan sama Allah. Masya Allah. Ya. Anak yang mimpi ketemu Nabi, dosanya diampunkan, begitu juga orang tuanya. Ya. Yaghfirullah lahu wali abawai idza kana muslimin, kalau kedua orang tuanya muslimin. Nah, kalau orang tuanya muslim, diampunkan sama Allah dosanya karena anaknya mimpi Nabi Muhammad. Wa yu'minuhu wa yu'amminahu min ahwali yaumil qiyamah. Setelahnya apa? Nanti pada hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, Allah memberikan rasa aman. Ya, dijaga sama Allah. Aman dia dari dahsyatnya kegentingan, ya, ketakutan hari kiamat. Diamankan dia sama Allah. Kalau dia mimpi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqdi jami' hawaiju fid dunya wal akhirah. Hajatnya dunia dan akhirat dipenuhi sama Allah. Kita berhajat dunia selama ini belum tentu dipenuhi sama Allah, ya. Ya. Belum tentu langsung dikabulkan sama Allah, minta dunia terus minta dunia. Minta Nabi Muhammad. Hajat duniamu, akhiratmu dipenuhi sama Allah. Minta ketemu sama Nabi Muhammad. Tak nafsu lagi engkau sama dunia. Tiap kali minta urusan dunia langsung dikabulkan sama Allah. Tak nafsu sudah. Kenapa? Karena kau sudah dapatkan dunia dan akhirat. Itu maksudnya. Ya. Kemudian tidak diberikan pahala seperti menghatamkan 12 kali Al-Quran. Orang yang mimpi Nabi Muhammad, mimpi udah dapat mimpi baik, dapat pahala 12 kali hatam Quran. Masya Allah. Wa yuhawin alaihi sakratul maut. Waktu sakratul maut digampangkan sama Allah, dimudahkan. Lepasnya ruh ini dari jasad dimudahkan sama Allah. Artinya orang saat sakratul maut itu cuma dia yang merasakan. Kita yang hidup ini yang menyaksikan, mana kita merasakan? Kita cuma menangisi dia aja. Kita menangisi ini orang yang kita sayangi, ada tanda-tanda kematian padanya. Cuma bisa bersedih, menangis, berharap sama Allah. Tapi yang mendapatkan, yang mengalami itu merasakan sakitnya luar biasa. Ya Allah, bagaimana tidak? Kulit kita ini dikuliti hidup-hidup dalam keadaan sadar ini, dikuliti, dicabut kulit kita. Ya apa sakitnya gitu? Lagi dalam keadaan sehat afiat, ini kulit, ya kulit di ujung kuku aja lah kadang-kadang terkelupas. Lalu kita tarik lawan arah, gimana? Ini semua kulit dikuliti hidup-hidup, bukannya dalam keadaan dibius, dalam keadaan sadar ditarik kulit kita, dikupas. Nah, sakratul maut itu paling ringannya seperti itu, paling ringannya. Ya. Nabi Muhammad saja merasakan tuh sakit sakratul maut. Waktu ruh beliau itu ditarik pelan-pelan dan Nabi minta sama Rasul, minta sama malaikat,
tariknya pelan-pelan. Ya, cabutlah ruhku dengan pelan-pelan kata Rasul. Pelan-pelan udah ditarik sama malaikat Israel. Itu Nabi merintih kesakitan luar biasa. Sampai Nabi minta sama Allah diringankan, keringanan. Karena beliau merasakan sakit. Ya. Seorang Nabi, ya, paling dicintai sama Allah, paling mulia di sisi Allah. Satu-satu makhluk yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah. Nabi kita Muhammad merasakan sakit saat ruhnya mau dicabut. Minta keringanan sama Allah, turun malaikat atas izin Allah untuk mengabarkan kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah kirim salam dan Allah telah meringankan untukmu sakitnya sakaratul maut 70 kali lipat dari yang aslinya. Tapi Nabi saat itu merasakan sakit luar biasa. Itu sudah diringankan sama Allah untuk Nabi Muhammad 70 kali lipat pedih dan sakitnya sakaratul maut. Oh, tambah jadi nangis Nabi. Nangis Nabi bukan karena beliau merasakan sakit, tapi beliau membayangkan dan teringat akan kita. Kalau aku saja seorang Nabi kekasih Allah yang sakitnya begini luar biasa, bagaimana umatku, kata Nabi. Ya. Dalam keadaan seperti itu Nabi ingat sama kita. Ingat dan membayangkan gimana nanti ketika kita punya ruh ini ditarik sama Israel. Sampai nangis Nabi, sampai Nabi minta kepada Allah, ya Allah ringankan untukku dan ringankan untuk umatku, bebankan semuanya untuk kepadaku. Saking Nabi itu cinta sama kita. Biarlah ini sakitnya ruh waktu dicabut ini untuk umatku ringan. Ya, sakitnya berikan untukku semua, kata Nabi. Tapi ringankan untuk umatku ya Allah, kata Rasulullah. Di waktu Nabi mau meninggalkan dunia, masih mikirkan kita itu. Membayangkan sakitnya itu, Nabi terhal dan teringat kepada kita umatnya. Tapi orang yang bermimpi dengan Nabi Muhammad di dalam tidur di masa hidupnya, ya, yuhawin alaihi sakratul maut. Ya, saat ruhnya mau dicabut itu diringankan sama Allah. Bagaimana gambarannya? Nabi menceritakan dalam sebagian hadisnya beliau, itu orang yang saat ruhnya dicabut yang mestinya sakit, dia digambarkan sama Allah tempat yang akan dia datangi. Tempatnya dia setelah meninggalkan dunia di mana? Nikmatnya surga itu sudah digambarkan sama Allah. Sehingga dia tidak merasakan sakit. Ruh ini waktu dicabut, ditarik, tidak lagi dia merasakan itu sakit. Kenapa? Karena dia udah melihat kemana tempatnya dia bakal datangi setelah dia keluar dari dunia ini, setelah lepas ruhnya dari jasadnya. Dia tahu, dikasih sama Allah gambaran. Lihat bagaimana Allah meringankan atas doa Nabi Muhammad untuk kita umatnya. Nah, itu salah satu tanda yang dicabut ruhnya tidak terasa, ringan gitu. Karena dia udah melihat tempat yang Allah, ini tempatku ya Allah, itu istanaku ya Allah, di situ banyaknya bidadari yang ingin menyambut kedatanganku ya Allah, begitu indahnya. Apalah orang kalau seandainya sudah hayalannya kemana-mana, yang menurut dia sakit itu apa bisa terasa? Ya. Anak kecil atau orang yang mau disuntik, yang takut habis suntikan, kadang-kadang dibuat menghayal dulu, dialihkan begitu kan? Biar apa? Biar dia tidak merasakan sakit. Lalu dia berkata, oh sudahkah? Udah, tidak terasa dia. Kenapa? Dia dibikin berhalusinasi dengan sesuatu yang disukai olehnya, yang membuat hatinya nyaman. Sehingga itu suntikan masuk tidak terasa. Ya. Dialihkan. Ya. Nah ini Allah buat pengalihan yang nyata, bukan pengalihan saja. Alihan yang nyata. Lepas dia dari dunia, disitulah tempatnya. Maka dia tidak akan merasakan sakitnya sakratul maut. Itu karena doa Nabi kita Muhammad. Ya. Wa yarfa'u anhu adzabul qabr. Masuk dalam kubur, diangkat sama Allah adab. Tidak ada adab ini orang yang sudah melihat wajah Nabi waktu masih hidup. Hajat dunia akhirat dikabulkan bilutfihi wa karamihi, dengan kelemah lembutan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajadtuha fi kitabil adhkar likut bil abtab. Ya, aku temukan ini riwayat dari kitab Al-Adhkar, ya, Al-Imam An-Nawawi likut bil abtab. Allahu a'lam. Allah muliakan kita. Ya.
Semoga Allah menjaga hati kita sekalian, ya, senantiasa kita istiqomah dengan kebaikan-kebaikan, istiqomah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diceritakan akhlak Nabi, sunnah Nabi, ya, sehingga terhubung batin kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang kita dapatkan malam hari ini dari dua kemuliaan yang sudah saya uraikan, ya, menjadi awal yang baik untuk kedepannya kita mempunyai hubungan yang khusus dengan Nabi Muhammad, ya, batin kita, ya, sehingga mendapatkan kemuliaan kalian di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.